Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video saya kali ini saya akan berbagi tentang fungsi fitur yang ada pada Microsoft Word. Langsung saja. Yang pertama ada file. Di file ini sendiri ada beberapa icon. Yang pertama ada save. Save ini berfungsi untuk menyimpan file atau data yang udah kita buat. Yang kedua ada save as. Save as ini berfungsi untuk menyimpan file yang telah kita edit. Yang ketiga ada open. Open di sini berfungsi untuk membuka dokumen yang telah kita buat. Nih contohnya ini ada. Yang keempat ada close. Close ini berfungsi untuk menutup dokumen yang telah kita buat. Yang kelima ada info. Info ini berfungsi untuk informasi dari Microsoft Word tersebut. Di sini ada protect dokumen, inspect dokumen, dan lain-lain. Yang keenam ada new. New ini berfungsi sebagai lembar baru. Misalnya kita mau bikin dokumen baru atau mau bikin data baru, kita ke new. Yang ketujuh ada print. Print ini berfungsi untuk mencetak data atau dokumen yang kita inginkan. Dan yang terakhir ada option. Option ini untuk pilihan tombol-tombol. Seperti yang kalian lihat, di sini ada general, display, proofing, save, language, ease of access, advanced, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada fitur home. Yang pertama ada fitur copy. Copy fungsinya untuk mengcopy tulisan. Seperti pertama-tama di blok terlebih dahulu tulisannya lalu di copy. Setelah itu ada fitur paste. Paste fungsinya untuk mempaste tulisan. Caranya kita blok terlebih dahulu tulisannya lalu klik fitur copy lalu paste. Lalu ada fitur cut. Cut fungsinya untuk memotong tulisan. Lalu ada format pointer, fungsinya untuk memformat tulisan. Selanjutnya ada font. Font untuk memilih tulisan. Seperti ini di blok terlebih dahulu lalu pilih sesuka kalian. Selanjutnya ada font size. Font size adalah ukuran tulisan. Pertama-tama kita blok terlebih dahulu lalu pilih font size-nya sesuka kalian dan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya ada bold. Bold untuk mempertebal tulisan. Contohnya kita blok terlebih dahulu tulisannya lalu klik bold. Italic untuk memiringkan tulisan. Seperti di blok terlebih dahulu lalu kita klik italic. Underline untuk memberikan garis pada tulisan. Seperti di blok terlebih dahulu tulisannya seperti biasa lalu klik underline. Lalu ada strike through untuk membuat garis di tengah-tengah teks terpilih. Ada subscribe untuk memberi angka di bawah teks, subscribe untuk memberi garis untuk memberi angka di atas teks. Text effect untuk memberi gradasi pada teks. Seperti ini.
Font color untuk memberi warna pada huruf. Bisa gitu. Lalu selanjutnya ke fitur paragraf ada bullet. Bullet fungsinya untuk memberi tanda atau simbol seperti ini. Lalu ada numbering, fungsinya sama untuk memberi tanda atau simbol tetapi dengan menggunakan angka seperti ini. Agent text left untuk teks rata kiri seperti ini. Center untuk rata tengah seperti ini. Agent text right untuk teks rata kanan seperti ini. Just TV untuk mensejarkan teks rata teks seperti ini. Line and spasi paragraf untuk membuat spasi. Terserah kalian maunya gimana. Ada shading untuk mewarnai latar belakang. Seperti ini. Lalu ada sort untuk menyusun teks dari awal paragraf. Style paragraf ada normal, no spacing, heading 1, heading 2, title. Terserah kebutuhan kalian dan kemauan kalian masing-masing. Find untuk mencari tag yang salah. Replace untuk mengganti teks yang salah. Misalkan lalu dan tidak ada yang salah. Select untuk memilih teks. Selanjutnya ada insert. Dalam insert yang pertama ada cover page. Cover page ini fungsinya membuat sampul depan pada dokumen. Contohnya seperti saya ingin membuat sampul depan yang seperti ini, di sini bisa ditambahkan, lalu di sini bisa diganti dengan judul yang kita inginkan dan kita butuhkan. Selanjutnya yang kedua ada blank page, berfungsi untuk menyisipkan halaman kosong pada dokumen. Di sini saya akan menambahkan halaman kosong. Tuh, di sini bakal muncul seperti ini. Selanjutnya ada page break, fungsinya memisahkan halaman dokumen. Sini akan saya contohkan juga. Halaman dokumennya bakal terpisah seperti ini. Selanjutnya ada tabel. Selanjutnya ada tabel. Di sini saya akan membuat 3 tabel dan 5 ke bawah. Sini bisa dirubah-rubah seperti sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Selanjutnya ada shapes. Shapes ini untuk menyisipkan berbagai bentuk seperti tanda panah, membuat tanda tangan dan lain-lain. Di sini banyak shapes yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya ada picture. Picture ini fungsinya untuk menambahkan gambar dari file ke dokumen. Lalu ada online picture, ini berfungsi untuk menambahkan gambar dari Google ke dokumen. Selanjutnya ada shapes. Shapes ini berfungsi untuk menyisipkan berbagai bentuk seperti tanda panah, membuat tanda tangan dan lain-lain. Sini banyak pilihannya, bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Seperti ini. Selanjutnya ada icon. Icon ini menambahkan icon yang tersedia di dalam sini.
Selanjutnya ada 3 dimensi model. Ini berfungsi untuk menambahkan gambar dari file. Lalu ada Smart Art. Ini berfungsi untuk membuat berbagai diagram. Ada Card, berfungsi menambahkan berbagai grafik seperti yang kita butuhkan. Di sini seperti apa grafiknya, lalu kita klik. Di sini bakal muncul nanti seperti ini. Lalu di sini ada screenshot. Di sini fungsinya untuk menambahkan gambar hasil penangkapan layar di laptop. Selanjutnya ada Get Add Ins, memberi menu tambahan pada Microsoft Word melalui Google. Lalu ada My Add Ins, fungsinya untuk memberi menu tambahan pada Microsoft Word dari menu yang tersedia dari laptop. Selanjutnya ada Online Video, ini fungsinya menambahkan video yang menggunakan link. Lalu ada Hyperlink, ini menyisipkan link dari dokumen tertentu. Ada Komen, menambahkan komen pada kata kalimat pada dokumen yang dipilih. Lalu ada Header, menyisipkan tulisan di atas tepi halaman. Ada Footer, menyisipkan tulisan di bawah tepi halaman. Ada Page Number, menyisipkan nomor untuk halaman. Di sini dapat kita pilih halaman yang sesuai kita inginkan, seperti ada di atas, di bawah, di tengah, di mana. Misalkan kita pengen yang di tengah, kita dapat klik. Nanti di sini bakal semua muncul halamannya. Selanjutnya ada text box. Selanjutnya ada text box. Text box ini menyisipkan kotak yang berisi teks. Lalu ada quiz part. Quiz part ini menyisipkan otomatis teks yang sering digunakan. Ada word art. Ini mengeluarkan berbagai model tulisan. Drop cap. Drop cap ini fungsinya menyisipkan huruf kapital di awal halaman teks. Lalu ada objek, menyisipkan objek-objek yang kita buat sebelumnya pada lembar kerja. Lalu ada simbol. Simbol ini menyisipkan simbol atau karakter tertentu yang tersedia. Di sini banyak simbol-simbol yang dapat kita pilih sesuai kebutuhan kita. Tinggal klik saja, nanti di sini bakal muncul. Selanjutnya ada fitur desain. Pada fitur desain ini yang pertama ada themes. Themes ini membuat format dokumen dengan tema-tema yang disediakan. Di sini banyak tema yang disediakan, dapat kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya ada color. Color ini mengubah warna format pada dokumen yang kita pilih tadi. Selanjutnya ada font. Font ini mengubah jenis huruf atau teks yang disediakan. Lalu ada paragraph spacing. Paragraph spacing ini mengatur spasi pada setiap paragraf. Ada efek. Efek ini mengatur efek pada objek yang ada. Lalu ada watermark. Watermark ini agar teks atau gambar pada dokumen tidak mudah di copy paste. Seperti di sini ada tulisan do not copy, dapat kita pilih yang ini. Nanti di sini bakalan ada, nggak bisa dihapus. Selanjutnya ada page color. Page color ini berfungsi untuk mengatur warna latar halaman. Ada page border, ini memberi bingkai pada halaman seperti membuat piagam ataupun sertifikat. Selanjutnya yaitu menu layout. Di sini ada margin. Margin itu fungsinya untuk mengatur ukuran pinggiran halaman. Di sini kita bisa memilih mau ukuran yang less custom setting, normal, narrow, moderate, width, mirrored atau yang lainnya. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi itu fungsinya untuk mengatur posisi kertas. Nah, kertasnya itu mau dalam bentuk potret atau landscape. Nah, kalau di sini bentuknya yaitu potret. Selanjutnya ada size. Size itu fungsinya untuk mengatur ukuran kertas yang akan digunakan. Di sini kita bisa memilih ukuran kertas yang akan kita gunakan nanti, tapi di sini kita akan memilih ukuran kertas A4. Selanjutnya ada columns. Columns itu mengatur tampilan halaman menjadi 2 kolom atau seterusnya. Contohnya, pertama kita blok dulu, terus kita klik kolom,
kita mau pilih yang 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Kita pilih 2 kolom. Jadi nanti akan seperti ini. Selanjutnya ada breaks. Breaks itu untuk memisahkan lembar kerja sebelum dan sesudahnya. Di sini kita bisa pilih mau page, column, text wrapping, next page, atau continuous, atau even text, atau out page. Setelah itu ada line numbers. Line numbers itu fungsinya untuk memberi nomor halaman. Selanjutnya ada hyphenation. Hyphenation itu fungsinya sebagai pemisah antara tanda hubung dengan satu kata secara manual atau otomatis. Selanjutnya yaitu ada left. Left itu fungsinya untuk menggeser tulisan dari kiri ke kanan. Sedangkan right untuk menggeser tulisan dari kanan ke kiri. Before itu fungsinya untuk membuat jarak antara baris pertama dan baris kedua. Sedangkan after untuk memberi jarak garis sesudahnya. Selanjutnya ada position. Position itu fungsinya untuk meletakkan gambar pada lembar kerja. Sedangkan wrap text itu fungsinya untuk menyisipkan gambar naskah yang ada di lembar kerja. Bring forward fungsinya untuk menentukan gambar ke arah depan, sedangkan send backward untuk menentukan gambar ke arah belakang. Selanjutnya ada selection pen, yaitu fungsinya untuk memilih jenis gambar yang ingin dimasukkan. Selanjutnya ada elegant untuk membuat tulisan rata kanan dan kiri. Group fungsinya untuk membuat sekelompok grup menjadi satu kelompok sesuai dengan kebutuhan. Rotasi yaitu untuk mengatur gambar. Selanjutnya ada menu table of contents. Selanjutnya ada fitur reference, yaitu di dalamnya ada table of contents. Di sini fungsinya itu untuk membuat daftar isi. Ada text itu fungsinya untuk mengatur tipe heading atau judul pada daftar isi. Contohnya ini kita blok, terus ini kita jadiin level 1 atau heading 1. Nah, kalau ini pendahuluan kita blok, kita jadiin level 2 atau heading 2. Setelah itu kita bikin new next page. Nah, di sini kita tinggal table of contents, nah ini nanti bisa secara otomatis. Nah, selanjutnya ada update table. Update table itu fungsinya untuk memperbarui daftar isi yang telah disimpan. Contohnya seperti ini. Kan tadi ini belum, misalkan ini kerangka kerja, kita belum masukkan, kita tinggal klik, kita tinggal blok, kemudian ada text, kita ke level 2 atau heading 2. Setelah itu kita tinggal update table, kita pilih ke update enter table, kemudian oke. Dan nanti selanjutnya akan masuk ke sini. Selanjutnya yaitu ada insert footnote. Insert footnote itu fungsinya untuk menyisipkan catatan kaki. Kalau add note
Insert EndNote itu fungsinya untuk memasukkan kutipan atau sumber penulis pada teks yang akan kita pilih. Selanjutnya ada shall note. Shall note itu berpindah ke footnote maupun endnote. Kemudian ada look smart. Smart lookup. Smart lookup itu fungsinya untuk mencari informasi tentang teks yang diseleksi. Smart lookup akan bekerja jika kita tersambung ke internet. Selanjutnya ada insert citation, yaitu fungsinya untuk menyisipkan sumber seperti jenisnya dari mana, buku, jurnal, atau artikel. Kalau manage search itu fungsinya untuk memanajemen referensi yang telah kita buat. Seperti kita bisa menghapus, mengedit, dan duplikat. Selanjutnya itu ada style. Style itu mengatur gaya penulisan kutipan, apakah itu sudah sesuai dengan standar APA. Selanjutnya ada bibliografi. Bibliografi itu fungsinya untuk agar tulisan mengikuti format penulisan standar bibliografi. Selanjutnya ada insert caption. Insert caption itu fungsinya untuk menampilkan cuplikan teks atau yang telah kita masukkan sebelumnya. Kalau insert table of figures itu fungsinya untuk menyisipkan daftar tabel bab sesuai dengan format penulisannya. Kemudian ada cross reference, yaitu fungsinya untuk memindahkan referensi yang telah kita buat ke bagian halaman yang diinginkan. Selanjutnya ada mark entry. Mark entry itu fungsinya untuk mengatur teks yang diseleksi dalam indeks atau memberikan tanda terhadap masukan. Kemudian ada insert index. Insert index itu fungsinya untuk menambahkan teks ke dalam indeks. Selanjutnya di sini ada mark citation, yaitu fungsinya untuk memasukkan teks yang diseleksi ke dalam table of authorities. Insert table of authorities, yaitu fungsinya untuk memperbarui table authorities terhadap kutipan yang ada. Sekarang kita memasuki grup review. Tab menu review berfungsi untuk meninjau dokumen yang kalian buat. Di dalamnya terdiri atas grup tools, yakni proofing, accessibility, language, comment, tracking, change, compare, protect, dan ink. Yang pertama ada proofing. Di grup ini terdiri atas 3 tools, yakni spelling and grammar yang digunakan untuk mengecek ejaan dan tata bahasa yang salah dalam dokumenmu. Yang kedua ada thesaurus, persamaan atau sugesti dan kata yang diseleksi untuk mengganti kata di dalam dokumen dengan kata yang lebih familiar dan mudah dimengerti oleh pembaca. Yaitu contohnya seperti di sini saya menulis kalimat thank you. Kita pencet fiturnya. Akan jadi seperti ini. Harus terkoneksi ya. Jika terkoneksi, di sini ada beberapa kalimat jika terkoneksi internet, di sini akan muncul beberapa kalimat persamaan dari kalimat thank you. Seperti ada fungsi semuanya tuh. Ya udah ulang lagi deh pertama. Yang tadi mah yang nyebutin dari sini sampai ini nggak usah, kan udah 2 kali video kan, udah kesimpan kan dari sini sampai sini. Kamu tadi nyebutin kan di dalam review ada ini gitu. Oh berarti langsung yang proofing lagi aja ya? Emang sih udah.
Di sini ada word count yang digunakan untuk statistik dokumen yang kalian buat. Lalu kita masuk ke grup accessibility. Cek accessibility yang berfungsi untuk mengatur tingkat aksesibilitas dokumen biasanya diterapkan pada soal pembagian file. Apakah si penerima diizinkan untuk mengedit atau membacanya saja? Lalu kita masuk ke grup language. Translate digunakan untuk menerjemah tulisan yang diseleksi ke dalam bahasa lain. Fitur ini memerlukan koneksi internet. Yang kedua ada language yang berfungsi untuk mengatur bahasa yang digunakan pada dokumen. Fitur language digunakan untuk mengatur bahasa yang digunakan pada dokumen. Kita masuk ke grup comment. New comments untuk menambahkan komentar pada teks. Yaitu contohnya seperti kita blok beberapa kalimat yang akan kita beri komentar, lalu pencet new comments. Di sini kita bisa komen atau bisa menanyakan apa arti dari kalimat ini. Di sini ada delete untuk menghapus komentar. Previews digunakan untuk berpindah ke komentar sebelumnya. Next untuk berpindah ke komentar setelahnya. Show comment untuk menyembunyikan dan menampilkan komen yang telah dibuat. Sekarang kita masuk ke grup tracking. Di sini ada tracking change untuk mengecek perubahan baik kata maupun kalimat dari suatu dokumen. Di sini ada simple markup memunculkan pelacakan baik dengan maupun tanpa markup. Show markup berfungsi untuk menampilkan komentar atau pelacakan dokumen. Review pen digunakan untuk menampilkan berupa fungsi atau hasil yang telah dilakukan pada dokumen. Lalu di sini ada change untuk menyetujui maupun menolak markup yang digunakan dalam dokumen dengan memilih reject atau accept. Dan kalian bisa memilih previews dan next untuk melihat komentar dalam dokumen yang kalian buat. Di sini ada compare dan combine. Untuk membandingkan ataupun menggabungkan beberapa dokumen dalam satu tampilan kerja. Di sini ada protect, block author untuk memblok penulis agar tidak bisa mengedit maupun memformat dokumen yang kalian buat. Restrict editing untuk membatasi siapa saja yang boleh mengedit maupun memformat dokumen kalian. Dan yang terakhir ada ink. Hide ink menyembunyikan kata-kata maupun kalimat diseleksi agar tidak muncul saat dicetak. Lalu kita ke grup view.
View Read Mode mengubah tampilan dokumen menjadi tampilan baca yang mudah dan nyaman. Print Layout tampilan dokumen pada saat percetakan. Print layout untuk mengetahui tampilan dokumen pada saat pencetakan. Page layout menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan Page layout menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan web. Outline bertujuan menampilkan garis besar dokumen yang ditandai dengan keberadaan palet di sebelah kiri paragraf. Draft berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam bentuk tampilan draft guna mempermudah dalam memperbaiki teks secara cepat. Lalu ada page movement. Vertikal untuk melihat tampilan halaman secara vertikal dan side to side untuk melihat tampilan halaman secara horizontal. Lalu ada saw. Ruler yang digunakan untuk menampilkan garis yang dapat mempermudah penyusunan teks maupun objek. Grid lines digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan garis petak yang berguna untuk mempermudah penyesuaian posisi objek dalam dokumen. Navigation pane untuk membuka panel penelusuran sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran baik berupa judul, halaman, bahkan untuk pencarian teks dan objek. Lalu ada zoom, digunakan untuk menampilkan kotak huruf, zoom untuk menentukan tingkat kebesaran dokumen. Lalu ada 100% untuk memperkecil dokumen atau memperbesar dokumen. One page untuk menampilkan dokumen dalam satu halaman. Multi-page untuk menampilkan banyak halaman dokumen dalam satu layar. Page width menampilkan dokumen dengan tampilan lebar maksimal dari layar atau monitor yang digunakan. New Windows untuk membuka lembar kerja baru, isinya sama seperti dengan dokumen sebelumnya. Arrange All berguna untuk menampilkan semua dokumen yang aktif dalam satu monitor. Split membagikan dua dokumen yang sama agar dapat melihat bagian-bagian yang beda pada dokumen yang sama. View side by side untuk menampilkan dua dokumen berbeda dengan tetap dalam tampilan kerja masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Synchronous scrolling untuk mengatur pergerakan scroll baik pada dokumen atau dua dokumen sekaligus untuk melihat perbedaan revisi dokumen. Reset Windows Position untuk mengatur pergantian posisi dua dokumen yang ditampilkan. Switch Windows untuk peralihan halaman utama dokumen yang aktif. Lalu ada grup makro untuk membuat Lalu ada grup makro untuk membuat dan menghapus daftar makro. Properties untuk melihat dan mengedit properti dokumen setpoint. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.